semua, perkenalkan, nama saya Maria Detasari Indah Lorenza dari kelas 12 MIPA 2. Dan di dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang salah satu submateri fisika kelas 12, yaitu mengenai manfaat dan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Dan dalam presentasi kali ini, saya akan menggunakan PowerPoint sebagai bantuan. Baiklah, seperti dalam video perkenalan tadi, dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan salah satu submateri fisika kelas 12, yaitu mengenai manfaat dan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Dan dalam presentasi kali ini, saya akan menggunakan PPT sebagai bantuan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai gelombang elektromagnetik terlebih dahulu. Gelombang elektromagnetik merupakan sebuah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan perantara atau media untuk merambat, sehingga tetap dapat merambat meskipun berada di dalam ruangan hampa. Setelah kita mengetahui pengertian dari gelombang elektromagnetik, maka saya akan menjelaskan sumber radiasi elektromagnetik. Di sini kita bisa lihat berdasarkan spektrumnya, sumber radiasi elektromagnetik itu dibagi menjadi 7, yaitu gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan gelombang terbesar dan frekuensi yang paling kecil. Gelombang radio dipancarkan oleh antena transmitter dan diterima oleh antena receiver. Gelombang ini dapat mentransmisikan sinyal dengan jarak yang jauh. Gelombang radio dapat dipantulkan pada lapisan E ataupun lapisan F tergantung pada frekuensi dan sudut elevasinya. Benda elektronik yang ada di sekitar seperti televisi, telepon, dan juga radio, merupakan benda-benda yang memanfaatkan gelombang radio ini. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa gelombang radio itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu amplitudo modulasi, atau bisa disingkat AM, dan frekuensi modulasi, atau bisa disingkat dengan FM. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gelombang radio AM dulu. Gelombang radio AM memiliki amplitudo yang berubah-ubah dan dipengaruhi oleh gejala kelistrikan di atmosfer, sehingga memiliki kualitas suara kurang jernih. Gelombang AM memiliki jangkauan yang luas karena dipantulkan oleh ionosfer. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang frekuensi modulasi, atau bisa dibilang gelombang radio FM. Gelombang radio FM mengalami perubahan frekuensi saat membawa informasi, tetapi amplitudonya tetap. Hal inilah yang mengakibatkan kualitas suara radio FM lebih jernih dibandingkan radio FM. Gelombang radio FM memiliki jangkauan yang tidak jauh karena dapat menembus lapisan ionosfer dan tidak dipantulkan kembali ke bumi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk memanaskan sebuah benda atau makanan, seperti halnya pada saat kita menggunakan microwave untuk memanaskan makanan. Gelombang mikro ini memiliki frekuensi 10⁻10 Hz dengan panjang gelombang sekitar 3 mm. Selain itu, fungsi gelombang mikro ini juga dapat digunakan untuk memandu pesawat pada saat mendarat, serta dapat membantu pengamatan pesawat dan kapal di malam hari atau cuaca berkabut. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek
dibandingkan dengan gelombang radio, yaitu hanya 1000 nanometer hingga 1 mm. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron pada molekul yang bergetar, dan karena dipanaskan, akan terurai menjadi beberapa molekul. Sinar inframerah memiliki rentang frekuensi antara 10⁻11 Hz hingga 10⁻14 Hz. Frekuensi gelombang tersebut dihasilkan oleh getaran elektron di sebuah atom yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Sinar inframerah sering digunakan untuk terapi medis dan juga digunakan oleh militer untuk melihat di tempat yang gelap ataupun berkabut. Oke, selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai cahaya tampak. Cahaya tampak termasuk gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang antara 400 hingga 800 nanometer dengan frekuensi sekitar 10⁻15 Hz. Cahaya tampak memiliki spektrum warna dari frekuensi terkecil sampai terbesar. Urutan spektrum warna dari frekuensi terkecil dalam kurung panjang gelombang terbesar yaitu merah, jingga, kuning, hijau, dan ungu. Radiasi dari cahaya tampak dapat dilihat oleh penglihatan manusia dan memiliki 7 warna pelangi dengan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Pada bidang telekomunikasi, penggunaan sinar laser dalam serat optik merupakan salah satu contoh penggunaan dari cahaya tampak. Baiklah, yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai sinar ultraviolet. Sinar matahari merupakan sumber dari sinar ultraviolet yang memancar ke bumi. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang antara 10 nanometer hingga 100 nanometer dengan frekuensi antara 10⁻15 Hz hingga 10⁻16 Hz. Meskipun sinar ultraviolet dari matahari dapat membantu menghasilkan vitamin D, namun sinar ultraviolet membahayakan kehidupan makhluk hidup karena dapat menyebabkan perubahan struktur sel kulit manusia apabila terpapar terlalu lama oleh sinar ultraviolet ini, karena mampu menembus kulit manusia. Maka dari itu kita wajib menggunakan sunscreen atau sunblock ketika keluar rumah agar melindungi kulit kita dari paparan sinar ultraviolet dari sinar matahari. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai sinar X. Sinar X ini memiliki daya tembus yang kuat karena panjang gelombang dari sinar X yang pendek yaitu dari 0,3 nanometer sampai 3 nanometer. Tetapi, sinar X ini memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Sinar X bahkan dapat menembus daging hingga pelat aluminium yang memiliki tebal 1 cm. Karena hal tersebut, sinar X sering digunakan untuk röntgen yang dapat memperlihatkan struktur tulang pada manusia karena sinar X tidak dapat menembus tulang yang memiliki struktur padat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang antara 0,0003 sampai 0,03 nanometer. Frekuensi dari sinar ini sendiri merupakan yang paling tinggi, sehingga merupakan sinar dengan daya tembus yang paling besar. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dapat digunakan untuk mensterilkan peralatan medis atau digunakan juga untuk proses radioterapi pada pengobatan kanker. Setelah saya menjelaskan ketujuh sumber gelombang elektromagnetik, maka saya akan menjelaskan tentang manfaat gelombang elektromagnetik. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang elektromagnetik ini ada banyak manfaatnya. Yang pertama adalah gelombang radio.
Gelombang radio ini bisa digunakan dalam penggunaan radio dan alat komunikasi lainnya, seperti telepon genggam dan televisi. Dan yang kedua, gelombang mikro. Gelombang mikro ini biasanya digunakan dalam penggunaan microwave dan radar. Yang ketiga, sinar inframerah untuk remote control dan berbagai barang elektronik. Lalu yang keempat adalah sinar ultraviolet sebagai pembentukan vitamin D pada manusia. Jadi maka dari itu kita juga perlu sering-sering keluar rumah untuk menikmati sinar matahari, khususnya ini pada pagi hari, sebagai pembentukan vitamin D, terutama untuk tulang kita. Oke, dan ternyata gelombang elektromagnetik ini juga ada manfaatnya dalam bidang pertanian, serta bidang industri. Dalam bidang pertanian, sinar ultraviolet ini dapat membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, agar tumbuhan bisa bertumbuh dan berkembang. Lalu sinar gamma dapat membantu mengurangi populasi hama. Dan untuk rekayasa genetika, yaitu penyinaran pada bibit unggul. Dalam bidang industri, cahaya tampak dapat menggunakan sinar laser untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Sinar inframerah dapat membantu mengeringkan cat kendaraan lebih cepat. Lalu sinar X yang dapat membantu mendeteksi cacat pada logam. Serta sinar ultraviolet lagi yang digunakan untuk mengawetkan makanan dan memeriksa keberadaan bakteri pada produk makanan. Dan juga dalam bidang kesehatan, gelombang elektromagnetik memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah sinar X. Dapat digunakan untuk memotret bagian dalam tubuh. Orang-orang umumnya menyebutnya sebagai X-ray ya. Lalu yang kedua, sinar gamma digunakan sebagai pengobatan terapi kanker dan sterilisasi peralatan rumah sakit. Yang ketiga adalah sinar inframerah yang digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit dalam tubuh sebagai terapi fisik untuk membantu menyembuhkan cacar dan encok, melancarkan sirkulasi darah, serta membuat otot rileks. Yang terakhir adalah sinar ultraviolet yang digunakan untuk mensterilkan alat-alat bedah kedokteran. Selain banyak manfaatnya, ternyata gelombang elektromagnetik juga memiliki banyak bahayanya juga. Yang pertama adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet jika berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit, gangguan penglihatan, membuat daya tahan tubuh menurun, serta mengganggu keseimbangan alam. Yang kedua adalah sinar X. Jika digunakan secara berlebihan, dapat menyebabkan pemusnahan sel-sel dalam kulit, perubahan struktur genetik suatu sel, penyakit kanker, rambut rontok, kulit menjadi merah, dan berbisul. Yang ketiga adalah sinar gamma. Sinar gamma ini dapat menyebabkan jumlah kematian terbesar jika dalam penggunaan senjata nuklir di sebuah perang nuklir. Lalu yang keempat adalah gelombang mikro yang menjalankan proses pemanasan dalam microwave. Dapat menyebabkan penurunan jumlah hemoglobin jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang terakhir adalah barang elektronik seperti laptop, handphone, komputer, dan televisi juga menggunakan gelombang elektromagnetik, dan radiasinya dapat mengganggu ingatan, pembentukan janin pada wanita hamil, kerusakan mata, dan penyakit lainnya. Baiklah, sesi terakhir dalam presentasi ini adalah contoh soal. Apa manfaat sinar inframerah dalam bidang kesehatan? Seperti yang dijelaskan tadi dalam presentasi, bahwa dalam bidang kesehatan, sinar inframerah ini dapat digunakan untuk mendiagnosis suatu penyakit dalam tubuh sebagai terapi fisik
untuk membantu menyembuhkan cacar dan encok, melancarkan sirkulasi darah, dan membuat otot rileks. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa.